sang pemimpin, macam-macam tuh ya. Nah, akan mau mengambil satu garis bahwa beliau Muhammad SAW itu seorang yang sangat menginspirasi, satu orang pemuda yang hari ini menjadi pemuda yang legend banget. Legend. Kalau datang belum salah mitik ya. Yang legend ya. Ketika antum sampai ke Eropa, datang ke Eropa, nyebutin nama pemuda ini semua pada kenal. Kalau antum datang ke satu tempat di wilayah manapun di dunia ini, pasti kenal dengan pemuda ini. Padahal pemuda ini jauh jaraknya dari Nabi Muhammad SAW, tapi dia menjadi sosok yang terkenal. Ada yang tahu siapa? Bukan. Bukan. Bukan Jokowi lah. Bukan. Apain Yesus? Memang di sini ada yang non Islam di sini? Astaga. Oke, teman-teman. Pemuda ini sampai dimension. Tahu dimension? Tahu nggak mention? Kalau ditandai, ya disebut oleh siapa? Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Oke, ada yang tahu siapa? Bukan. Siapa lagi? Ya banyak lah pemuda-pemuda itu. Tapi ini salah satu pemuda yang sangat berpengaruh di dunia. Salman. Salman siapa? Salman Khan mah atau lain atau komo atau Doni Salmanan. Aduh. Bukan. Kita dengarkan videonya ya, Mang Asep. Aduh, Mang Asep. Wah, nggak tampil ya. Nggak tampil videonya. Wah, videonya invalid, bro. Oke, nggak ada berarti ya. Masih mau dilanjut nggak nih? Alhamdulillah. Langsung pulang aja. Oke, lanjut ya. Ini videonya nggak putar tapi nggak apa-apa. Nah, inilah pemuda yang disebut oleh. Oke, betul. Ceritanya panjang, cuman akan singkatin dikit ya. Rasul SAW itu pada saat di Madinah, beliau tuh menghadapi perang yang paling sulit dalam hidupnya. Ada yang tahu perang apa? Ahzab. Selain perang Badar, ada perang Ahzab, betul. Perang Ahzab. Perang Ahzab tuh perang kayak gimana? Perang Parit, betul. Atau perang Khandaq. Kenapa dikatakan Ahzab? Ahzab itu maknanya adalah kumpulan-kumpulan dari kata hizb. Tapi ya, Ahzab itu berarti banyak kumpulannya. Kumpulan dari mana? Orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang yang memang membenci pada Islam. Saat itu menyerang negeri Madinah. Yang saat itu Madinah itu baru-baru masih setunas, jadi negeri yang baru tumbuh gitu ya. Nah, satu ketika ya, pasukan yang begitu banyak itu menyerang Madinah dengan berbagai macam senjata yang begitu lengkap, dengan total 10.000 pasukan. Bayangkan 10.000 pasukan. Dan Nabi SAW di sana itu memvoting, bertanya kepada para sahabat, wah, kumaha ye ngalawan pasukan anu luar biasa lobana. Sedangkan jumlah pasukan kita bersama orang-orang Yahudi yang kalau mau perang itu sekitar 3.000-an orang. Ya, sekitar 3.000-an. Tapi pada faktanya kan nggak sampai segitu. Karena saat itu orang-orang Yahudi juga pada nggak mau bantu. Nah, saat itu para sahabat bilang,
Ya sudah Rasul, kita tunggu aja di Madinah. Mereka biar datang ke sini. Wah, kata yang sahabat yang lain, jangan ya Rasul, kita harus ke depan. Jangan di kota Madinah, nanti rusak kota Madinah. Kita harus perangnya di luar Madinah. Akhirnya di mana tempatnya? Lain di Sodom, lain di jalan. Akhirnya tetap menggunakan strategi yang disampaikan oleh siapa? Salman Al-Farisi. Betul, menggunakan parit. Ya, kata Salman Al-Farisi, ya Rasul, kalau waktu aku di Persia dulu, Salman Al-Farisi itu orang Persia, teman-teman. Dia tuh salah satu tokoh berpengaruh, anak dari penjaga api Persia. Oh, jadi di Persia itu kan agamanya penyembah api tuh. Nah, bapak teh sok ngajaga api, sok si duru gitu kan. Oh, gitu kan. Nah, budak ngaranna tadi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini teh sampai mencari Rasul tuh sampai ke Madinah, dan jarak Persia ke Madinah itu jauh luar biasa. Dan ternyata dalam perjalanan itu mencari kebenaran, Salman Al-Farisi itu sampai dijadikan budak. Dijual ke Madinah akhirnya untungnya. Ketemu sama Nabi SAW dan dibebaskan. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi itu mengasih informasi kepada Rasulullah. Ya Rasul, kalau kami dulu di Persia melawan pasukan yang begitu banyak, biasanya kami membuat parit. Kalau orang Yahudi buatnya naon? Biasanya lamun lawan pasukan banyak, benteng. Bener. Benteng guys. Nah, kalau Islam buat parit, mengikuti konsepnya orang-orang Persia. Nah, ketika dibuat parit itu kan luar biasa tuh. Bayangkan, tanahnya Indonesia dengan tanah Madinah jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Saat itu terik matahari luar biasa. Tanah noge teu bisa koski, teu bisa babarikan mah dipacu lagi nya. Itu mah sulit dipacu. Harus membangun parit mengintari Madinah. Bayangkan. Sulit dan berat sekali. Sampai suatu ketika ya mereka itu memakan kurma itu, satu bulir kurma yang rutop, bukan yang tamar. Kan kurma itu ada dua. Rutop itu yang buahnya, tamar itu yang keringnya. Jadi buahnya sudah dikeringkan, meotan. Nah, tamar ngaranna teh. Kurma garing gitu teh, tamar. Nah, kurma rutopnya, nah itu sampai dikonsumsi oleh 7 orang di antara para sahabat. Ya, luar biasa itu saking sulitnya peperangan saat itu. Sampai ketemulah batu yang paling besar di sana. Batu yang paling besar. Dan itu sulit untuk dihancurkan. Nah, akhirnya kan mintalah kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, bantulah kami untuk memecahkan batu itu. Sekali, keluar cahaya. Beberapa kali keluar cahaya. Itulah jadi inspirasi. Jadi wahyu dari Allah kepada Rasul. Mengabarkan kepada para sahabat, latuf tahan, diantaranya kan banyak ya informasi-informasi, tapi ada satu poin yang ini sangat berpengaruh dengan pemuda ini. Beliau mengeluarkan hadis, latuf tahanul Konstantinia, falani'mal amiru amiruha, walani'mal jaisu dzalikal jais. Latuf tahanul Konstantinia, akan terbebasnya negeri Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana sih lokasinya? Ada yang tahu? Turki, Persia, bukan? Ya, betul. Di wilayah Turki yang sekarang itu menjadi Istanbul. Dulu namanya Islambul. Dulu sebelum Islambul, nama Islambul itu diganti sama Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya namanya apa? Konstantinopel. Konstantinopel itu tempatnya percis tadi di Turki tadi. Itu titik di mana negara pertama Roma ya, yang itu agama Kristennya itu pertama kali muncul dengan konsep Trinitas itu di situ. Jadi agama Kristen yang menganggap Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, itu sebelumnya belum seperti itu. Awal mulanya nggak kayak begitu. Tapi jadi begitu, dibuat-buat begitu, itu terjadi di Konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin di kota Konstantinopel itu. Ceritanya panjang lah. Nah, tapi Konstantinopel itu menjadi negeri yang paling mercusuar lah, paling terkenal di seluruh negeri saat itu. Bayangkan saja, orang-orang kalau masuk ke Konstantinopel itu, marmer, wah semuanya megah gitu kan, kota yang canggih lah saat itu ya. Ya, tapi apa kota yang menginisiasi ajaran Kristen yang hari ini kita pahami?
yang dianggap ya dalam pandangan Islam itu tidak tepat. Ya, menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan atau anak Tuhan itu kurang tepat ya. Nah, itu sumbernya di situ tuh, di Konstantinopel. Maka apa? Makanya saat itu Konstantinopel tuh ya sebagai bagian dari kerajaan Roma yang begitu luasnya, kan Roma itu ada dua. Ada wilayah timur di Konstantinopel, ada wilayah barat di Roma. Ya. Itu disampaikan kata Rasul, akan terfutuhat, akan bebas negeri itu. Oleh siapa? Pak Amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sebaik-baik yang membebaskan negeri itu adalah sebaik-baik pemimpin pasukan. Dan sebaik-baik yang membebaskan negeri itu adalah sebaik-baik pasukannya. Coba, siapa namanya? Pak Denny kalau di apa ya, disanjung atau dipuji ya sama Bebep seneng gak? Punya Bebep gak? Oh, alhamdulillah. Sama Nisa Sabian misalkan. AA Denny misalkan, cakep banget misalkan. Seneng tuh? Biasa aja. Biasa aja karena bukan tipe saya itu. Tapi kalau sama guru antum misalkan, Denny pinter, seneng tuh? Seneng. Terus naik level, misalkan gubernur, Denny pinter, seneng tuh? Biasa aja. Berarti lebih senang sama guru dibandingkan gubernur dipujinya ya. Oke, ku Jokowi misalkan dipuji, Denny ganteng, pinter, soleh, seneng tuh? Seneng. Lebih senang mana dipuji sama presiden, gubernur, atau guru? Ya kan tilu etam pilihana. Guru, oke. Kalau Denny senang dipuji sama guru, kalau sama orang tua lebih seneng nggak? Lebih seneng. Bayangkan orang tua yang kita cintai itu memuji kita. Wah, seneng ya. Budak orang nu kasep kan gitu kan. Nu biasa orang ngomong kasep jadi bilang kasep gitu kan. Pinter, wah dan sebagainya. Seneng kan? Seneng. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang memuji kita Rasulullah seneng nggak? Masa bunuh diri? Buat apa bunuh diri? Atau kalau gitu mah bisa tadinya bahasa orang itu dirarat ku Rasul. Naon cenah teh maneh bunuh diri. Pokoknya dipuji. Bayangkan, hadis tadi menyebutkan la tuftahanul Konstantinia, akan takluk Konstantinopel. Yang akan datang tuh akan takluk itu negeri Konstantinopel tuh. Fala ni'mal amiru hawala ni'mal jaisu dzalikal jais. Yang akan membebaskan negeri itu adalah pemimpin yang terbaik. Dipuji kan ku Rasul? Benar tak? Yang akan membebaskan itu adalah pasukan yang terbaik. Dipuji ku Rasul? Nah, makanya para sahabat ketika dengar itu, mereka mau jadi orang yang dipuji Rasul itu. Pokoknya orang taklukkan Konstantinopel. Nah, bayangkan teman-teman, dalam posisi sulit, perang yang dengan orang-orang Ahzab atau orang-orang Quraisy, orang-orang yang benci pada Islam itu, ketika dihimpit oleh berbagai macam ancaman, terus Rasul bilang, negeri Roma nanti akan terbebaskan oleh kita. Kira-kira dengarnya kayak gimana? Mon orang pas gitu kan. Tapi saat itu mereka senang sekali. Kenapa? Itu seperti titik oase. Karena kenapa? Saat itu mereka dalam posisi yang antara hidup dan mati, ya. Antara khawatir. Kenapa? Negeri yang baru saja bertumbuh itu akan bisa hancur gitu. Bayangkan kan Madinah itu baru-baruannya saat itu. Bayangkan kalau pasukan itu mengalahkan mereka, menghancurkan negeri Madinah, Islam bisa jadi nggak akan sampai pada kita hari ini. Mereka khawatir. Khawatirnya bukan karena ancaman pada jiwanya, tapi kekhawatiran terhadap Islam ini bakal lenyap. Sama seperti kasus di Perang Badar. Gitu ya. Tapi saat ini, saat Perang Ahzab, mereka diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW yang luar biasa. Nah, kira-kira kita kalau hidup saat itu, seneng nggak dapat informasi itu? Kayak gini misalkan, orang ngomong ke teman-teman, tahu tuh Amerika? Ibu lebih duit 100. Apa tuh Amerika? Tong Amerika nu deket ya. Apa tuh Korea? Apa tuh Korea? Apa tuh Korea? Isuk Pageto. Korea, orang bebaskan jadi negara Islam. Wah, misalkan.
Itu Korea, engke eta teh orang bisa hirup ka ditu, bisa nikah jeung ciwi-ciwi Korea pada mau nggak? Oh, mau dong. Seneng dong. Seneng. Hal yang begitu aja mungkin baru sedikit aja udah seneng. Sama dulu kayak gitu. Jeung Blackpink daek. Paling Black Forest. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, satu kondisi yang tadi diceritakan itu membuat Nabi para sahabat itu senang luar biasa. Tapi orang-orang Yahudi bilang begini, yang dengarnya, "Halo, lo bating mimpi." Tadi nyebutnya cuak. Nah, itu orang-orang Yahudi itu gitu. Seolah-olah merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tidak akan terwujud. Apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah harapan kosong. Ngapain sih? Jangan mikirin dulu hal-hal yang besar nanti. Sekarang aja lawan perang dengan orang-orang sana itu belum tentu kita menang, katanya kan begitu ya. Orang-orang Yahudi kayak begitu. Pesimis. Ya pesimis. Cuak kan gitu. Nah, tapi sahabat mentalnya nggak kayak begitu. Ya, para sahabat tuh semangat luar biasa. Bahkan setelah itu mereka menjadi titik satu harapan bahwa ternyata Islam ini akan terus bergulir sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan itu membuat mereka senang dan bangga. Akhirnya dari generasi ke generasi berusahalah mereka untuk menjadi sosok yang dibanggakan oleh Rasul itu. Ya, terkenal nama sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ada yang tahu nggak Abu Ayyub Al-Ansari? Sahabat ya yang pertama kali diinepi rumahnya ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Seneng kan? Coba bayangin rumah antum didatangin Nabi, seneng nggak? Seneng, itulah. Seneng banget. Ya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari itu pokoknya terkait dengan Nabi dia tuh seneng banget, apapun terkait Nabi, gue banget seneng. Apalagi ketika dipuji oleh Nabi, harus gue yang harus dipuji oleh Nabi. Sampai usianya sepuh, sampai usianya sepuh, ya. Sepuh, ya. Perjuangan dirinya itu tidak berhenti. Pokoknya sampai ke para Amirul Jihad bilang, barudak, bahasa orangnya. Barudak. Reka mana? Reka orang ngilu, cina. Akhirnya ngilu. Gitu. Betul, sampai sepuh saja dia mau ikut berjihad. Sampai ketika dia mau meregang ajalnya, mau wafat, Abu Ayyub Al-Ansari bilang kepada para pasukan-pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel, "Wahai barudak, mun maraneh nepi ka hareup tong poho, makamkeun urang di hareup eta tembok Konstantinopel." Barudak siap? Well, berangkat ya. Oke. Geskeun. Betul. Abu Ayyub Al-Ansari akhirnya wafat sebelum Konstantinopel itu menjadi bagian dari kaum muslimin. Tapi jasadnya benar dimakamkan di depan tembok Konstantinopel. Itu menjadi tanda apa? Bahwa dirinya itu betul-betul menjadi sosok yang berusaha keras untuk dipuji, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan memberikan energi kepada kaum-kaum muda seperti teman-teman ini, juga melakukan hal yang sama. Agar tidak hanya berpikir yang kecil. Karena kualitas seseorang itu sesungguhnya dipengaruhi oleh apa? Pemikirannya. Kualitas seseorang itu ditentukan dari apa? Cara pandangnya. Coba kalau hari ini, kalau kita ngobrol sama orang-orang yang besar, ya, sama orang-orang yang luar biasa sekarang berpengaruh, mereka cara berpikir dan cara pandangnya itu tidak sekedar cuman ngurusin urusan apa? Perut dan di bawah perutnya saja. Iya. Bawah perut apa? Di bawah perut ada lutut. Ya kan? Di tengah-tengah ada Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi tidak hanya melalui itu. Orang-orang besar itu memikirkan apa?
Bukan hanya kehidupan dunia, tapi kehidupan setelah dunia. Nah, itulah yang dicontohkan oleh para sahabat. Sehingga kehidupan para sahabat, walaupun mohon maaf ya, ada satu sahabat namanya terkenal banget. Terkenal menjadi sosok penggembala kambing. Bukan atuh. Eta mah lain sahabat. Itu mah pahlawan kita di Nusantara ya. Ini sahabat yang terkenal bacaan Qur'annya itu merdu luar biasa. Ya. Kenal? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sosok yang dulunya sebelum berislam itu orang-orang Quraisy ngelihatnya, ih, dekil. Kenapa? Kakinya pendek. Ya. Kulitnya hitam, ceking. Ya. Bayangkeun siga kumaha. Eleh layangan oge. Bayangkan, orang yang dalam pandangan manusia itu bukan seseorang yang keren, bukan seseorang yang wah berpengaruh gitu ya. Dia ya dicuekeun ku batur gitu nya. Telepal maneh mah gitu. Tapi ketika Islam hadir ke relung hati jiwanya, dia menjadi sosok yang berubah 180 derajat. Berubah sepenuhnya menjadi sosok yang istimewa. Dan semua para sahabat mengambil bacaan Qur'annya dari Abdullah bin Mas'ud. Islam itu bisa membuat seseorang itu tidak insecure, tidak patah harah dan mau bunuh diri. Enggak. Nah, sekarang kalau hari ini ada dinamika bunuh diri, nggak dikasih handphone bunuh diri, misalkan iPhone, tadi bere Nmax, Aerox, banting-banting bunuh diri, misalkan gitu. Itu berarti nggak ada, udah cemen lah ya. Abdullah bin Mas'ud itu nggak punya rumah yang mewah, enggak ya. Bahkan pekerjaannya itu pekerjaan hanya tadi ngangon kambing lain kambing manehna, kambing batur. Ngajibringkeun gitu tah. Jibring ka mana gitu. Gitu kerjaanna. Tapi tidak pernah punya tidak putus harapan. Tidak punya kepikiran untuk bunuh diri. Termasuk Bilal bin Rabah yang terkenal paling hideung oge sarua ya. Bener. Ya. Black of the black gitu ya. Hitam di antara hitam gitu ya. Betul. Tapi tidak membuat dirinya insecure. Pede, mentalnya luar biasa. Gak masalah. Kenapa? Hideung itu pemberian Allah. Iya, bos. Mun orang mempermasalahkan kehidangan, berarti orang mempermasalahkan pemberian Allah. Coba. Jadi itu masalah, santai, bro. Ya? Itu salahnya eta. Lain salah kolot lain. Pemberian orang tua mah bukan begitu. Itu diciptakan sama Allah begitu. Oke. Bayangkan, Bilal saja didera, dipukul luar biasa untuk keluar dari Islam. Bahkan kehidupannya sendiri, kalau Abdullah bin Mas'ud itu dia merdeka, bebas. Tapi kalau Bilal buat napas aja perlu izin tuannya. Bayangkan. Itu kiasan, maksudnya teh kehidupan itu terbatas gitu. Tapi itu tidak membuat Bilal tuh, aduh orang meni capek ding dikikieu wae, cenah orang jadi jadi pembantu luar biasa. Geus we orang mah neangan tambang gitu kan. Kita. Enggak, Bilal enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, disinilah kita menunjukkan bahwa orang-orang besar seperti mereka itu berawal dari pemikiran yang besar. Bukan cuma mikirin diri sendiri, tapi mikirin semua hal, terutama mikirin agama. Bagaimana mereka berkontribusi besar untuk Islam. Bagaimana mereka bisa menjadikan orang yang berguna untuk Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Karena ketika mereka sudah sadar betul tentang hakikat kehidupannya, mereka sudah menyadari bahwa dunia ini sesuatu yang remeh, rendah, dan tidak perlu untuk dikejar-kejar. Gitu ya. Ada yang lebih baik dari dunia ini apa? Yaitu pemberian Allah yang menciptakan kita. Yaitu berupa surga yang seluasnya langit dan bumi. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Itu luasnya seluas langit dan bumi. Teman-teman, ada yang udah pernah ke sini belum? Baru sekarang. Padahal tinggal di Kabupaten Bandung Baratnya. Berarti Kabupaten Bandung Barat lega kan? Aduh, coba di daerah Padalarang di Sodong, itu tuh tempat belum pernah ke teman-teman datengin. Teman-teman tahu nggak di daerah Sodong tuh ada wilayah tempat danau yang itu ada buaya putihnya.
Nggak ada yang tahu ya? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ah, berarti kurang gaul. Lega ternyata Pak. Ya, ngomong Sodong oke lega, ngomong Kabupaten oge lega. Bayangkan kata Allah, surga itu seluas langit dan bumi. Bumi oke nggak lega, kok mau langit? Langit lega luar biasa. Berarti surga itu lebih lega ke langit dan bumi. Coba, teman-teman dapat tanah 1 hektar. Seneng tuh? Wah, kok mau sawah hungkul, buah durian, untuk pohon-pohon, buah macam-macam. Bayangkan, 1 hektarnya kita udah seneng, apalagi seluas langit dan bumi. Tawaran Allah luar biasa buat kita. Nah, maka dari itu teman-teman yang harus menonton, kita lanjutkan lagi ceritanya. Sederhananya, setiap beberapa generasi itu mencoba menaklukkan Konstantinopel, tapi belum ada yang berhasilan atau kawujudan. Ihwal tinungarana Muhammad II bin Murad namanya. Muhammad II bin Murad ini hidup jaraknya kurang lebih 800 tahunan dari Nabi SAW. Bayangkan, 800 tahunan. Jaraknya jauh dari Nabi SAW. Nah, kira-kira teman-teman, tahu tidak kenapa Muhammad II bin Murad ini bisa menjadi sosok yang bisa membuktikan dan bisa dipuji oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Dia punya apa kira-kira? Selain itu punya apa lagi? That's right, ketua guil iya sih. Yes, betul, ketua guil benar. Selain itu apa lagi? Panglima keren. Panglima keren. Kenapa dia bisa menjadi sosok panglima keren? Bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya kan menaklukkan Konstantinopel itu langsung terakhir, langsung setelahnya, nggak langsung ini. Dia perlu menaklukkan Konstantinopel dulu baru. Karena berwibawa. Sekarang gini teman-teman, mun juara hiji, alasannya kunaon? Pinter. Misalkan konteksnya dalam perlombaan lari, teman-teman juara lari peringkat 1, kira-kira kunaon bisa menang juara hiji? Gancang luncangna loba latihan, terus naon? Boga suku, benar. Benar pisan eta. Selain itu, ya pada intinya karena dia orang yang punya punya apa? Pantang menyerah apa? Betul, punya mental pemenang. Dia punya mental juara. Dia punya potensi untuk menjadi pemenang. Dan Muhammad II bin Murad ini, dia juga sama. Punya potensi, punya mental menjadi sosok penakluk, pembebas negeri yang disebut Konstantinopel tadi. Apa modalnya? Kita coba lihat, cari tahu ya. Beliau ini, Akang punten ya, ini kakinya kurang nyaman ya. Kenapa? Ada yang tanya nggak? Nggak ada ya. Ini kaki tulangnya kegeser. Karena ankle-nya. Ankle-nya jadi geser. Jadi kita truk gitu dah. Si tulang teh kehareup. Ah, bahasa orang mati palitek. Nyap, sigana henteu. Bari nyobian. Kita buktikan ya, eksperimen ya. Bayangkan teman-teman, saya itu salah langkah, turun dari tangga, tok langsung jatuh, bruk, tulang ngegeser, terus ke depan. Wah, pokoknya mah kaki kita jadi kaplek gitu. Akhirnya diluruskan sorangan, terus dibawa ke tukang yang meluruskan lagi gitu. Bayangkan, saya itu cuman salah langkah, cuman aduh keur ngalaweng meureun teu kumahanya, puk jatuh gitu. Dampaknya kieu luar biasa. Dan sampai sekarang ini harus beberapa kali diterapi gitu ya. Si tulangnya kan geser, terus dia tuh nggak retak sih alhamdulillah, patah henteu. Cuman ligamennya kena. Dia mau berdiri kayak gini terus aktivitas dia akan bengkak gitu. Nah, apanya? Entong dikeretak abal-abal bahaya ya. Sama ahli tulang dilurusin lagi. Itu
Cuman karena sekian detik saja ngalaweng, yang ngalaweng, aduh, kemana gitunya, jatuh gitu. Dan kerasa luar biasa sakit sampai sekarang. Bayangkan teman-teman, kalau kita hidup yang salah langkah, kumaha. Wah, mungkin hari ini kita nggak ngerasa, kalau Kang, orang masih ngorak nih, orang masih jag-jag, loba tanagana, kalem lah, kalem. Tenanaon, tersolat oge sapoe mah tenanaon, santai weh, ya, gitu misalkan gitunya. Tenanaon puasa itu sapoe mah tenanaon, kalem weh, misalkan gitunya. Bayangkan, eta mun sakali langkah salah, mun orang di dunia, pedihnya itu teman-teman, unlimited, tanpa batas di akhirat. Teman-teman. Betul. Mun di dunia orang salah langkah dijalikeh kitunya, isukana bisa dibenerkeun, bisa diuruskeun, bisa dirapi-rapi gitu kan ya. Sampai ayeuna mungkin alhamdulillah bisa pulih. Tapi kalau di dunia orang ya, salah langkah, salah lengkah, ka mana we ngalaweng ariana tepuguh gitunya, tidak ada arah yang jelas, tidak punya kekuatan visi dan misi, udahlah. Ya, bisa orang teh jadi sosok anu menderita seumur hidup. Naudzubillah ya. Jangan sampai begitu. Ini hikmahnya begitu. Nah, Muhammad II bin Murad ini salah seorang pemuda yang disiapkan dan menyiapkan dirinya. Ketika dia sejak kecil, dirinya sudah punya keinginan kuat. Apa? Saya ingin membebaskan Konstantinopel. Yang akan dipuji oleh Rasul itu saya. Saya ingin dipuji oleh Nabi. Saya ingin ketemu dengan Nabi, saya ingin memeluk Nabi, dan saya ingin mengucapkan, ya Nabi, ya Rasul, sayalah yang engkau sebut dengan sabdamu. Sayalah seorang yang menaklukkan Konstantinopel itu. Senang dia. Maka sejak kecil dia itu melayakkan dirinya, memantaskan dirinya, menjadi orang yang tidak pernah lepas dari apa? Dari para guru, dari para ulama, belajar, sampai dia bisa menghafal Quran. Dengan salah seorang guru namanya Syekh A'am Samsudin. Beliau belajar tentang Quran. Suatu ketika dia malas, capek belajar Quran. Hoream, leles. Capek ngapal Quran teh. Ya. Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Suatu ketika dia dipukul sama gurunya. Plak. Nyuri kan? Pasti anu di tenggel tuh nyeri. Bagi ilmu naon ini dia. Kawarkeun. Tapi gurunya berkata begini, wahai Muhammad II, sesungguhnya apa yang kau dapatkan hari ini, itu jadi satu tanda. Satu ketika engkau tidak boleh zalim kepada orang lain. Wah, gitu. Ketika engkau menzalimi orang lain, engkau akan rasakan orang itu merasa sakit. Jadi jangan pernah sedikit pun engkau berzalim terhadap orang lain. Nah, makanya Muhammad II bin Murad itu sepanjang kecil sampai besarnya itu gak pernah melukai seorang begitu saja. Misalkan papanggih jeung babaturanna, "Non bro, geplak." Nah gitu. Itu pernah gitu. Eta teh zalim ngaranna eta teh. Kunaon bro? Kaprot misalkan gitu. Tanya kunaon? Aya naon? Kunaon sukuna kunaon? Aya naon? Kunaon? Tiris naon? Aya naon? Nah, teman-teman, beliau sejak kecil seperti ini. Lanjut lagi ya. Next ya. Saya duduk aja lah. Pegel. Bahkan beliau itu sejak kecil sudah disiapkan menguasai 7 bahasa, menjadi gubernur di satu negeri 21 tahun. Dan ketika menaklukkan Konstantinopel, itu usianya belum 21 tahun. Sekitar 19 tahunan. Semenjak balik hingga meninggal, tak pernah meninggalkan rawatib dan tahajud. Coba, kita mah dibaliknya. Suka meninggalkan rawatib dan tahajud. Muhammad Al-Fatih menyadari, kalau yang menaklukkan negeri Konstantinopel itu adalah yang harusnya yang terbaik, maka dirinya itu pastilah orang yang terbaik. Orang terbaik itu tidak akan pernah meninggalkan indikator-indikator para pemenang, orang-orang yang terbaik, dia tidak akan melepaskan itu. Kalau ngomongin tahajud dan rawatibnya nggak pernah meninggalkan, apalagi yang wajibnya, benar nggak? Masih, ya, insya Allah ya. Nah, Muhammad Al-Fatih tahu dan sadar betul, melakukan satu perjuangan itu tidak bisa sendiri.
Dia harus bersama-sama, dia harus bareng-bareng, dia harus berjuang bersama orang-orang yang satu frekuensi, satu kekuatan yang sama, satu arah yang sama. Maka dia kumpulkan orang-orang yang punya pemikiran yang sama, punya perasaan yang sama seperti dia yang ingin menaklukkan Konstantinopel. Maka dia buat satu pasukan yang terbaik sebelum Perang Dunia Pertama. Karena setelah Perang Dunia Pertama kan pasukan ini sudah berkurang kualitasnya. Pasukan terbaik sebelum Perang Dunia Pertama. Namanya pasukannya adalah Inkisaria atau Janissaries. Di mana para pasukannya itu sama seperti beliau. Sejak kecil dibina sama. Ya, mulai dari fisik, akademisi, strategi perang, ilmu, dan semuanya terkait disiplin-disiplin keilmuan dia pelajari. Bahkan pasukan Imam Al-Fatih itu tidak pernah melepaskan tahajud setiap malam. Dipilih di screening. Bahkan suatu ketika ya, Imam Al-Fatih itu kan ingin mengetahui ya kualitas bagaimana pasukan-pasukannya. Ketika semuanya itu berdiri ya, siapa yang sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Semuanya masih berdiri. Siapa sepanjang hidupnya yang tidak pernah meninggalkan tahajud? Semuanya masih berdiri. Tapi yang terakhir, siapa yang sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan rawatib? Semuanya pada duduk. Kecuali Muhammad Al-Fatih. Karena dia sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Berarti luar biasa kan? Selaras dengan apa yang Nabi sampaikan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpinnya. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ada di dalam. Muhammad Al-Fatih dan para pasukan sadar betul bahwa perjuangan untuk meraih sesuatu itu perlu pengorbanan. Kalau bahasa kerennya hari ini kan, no pain, no gain ya. Kalau teman-teman belajar main Mobile Legends lah ya. Main Mobile Legends, atau main FF, atau main apapun ya, itu pasti punya effort plus ya. Punya energi, punya sesuatu yang harus dikorbankan. Ya. Contohnya, kalau teman-teman main game online itu kan, apa yang perlu dikorbankan? Waktu, ya, baterai, uang, kuota, ya kan? Tenaga. Untuk apa? Mendapatkan hasil yang menurut teman-teman, wah seneng banget nih ya, dapat achievement ini, achievement itu, achievement itu. Setiap capaian itu perlu pengorbanan. Termasuk capaian untuk dipuji oleh Nabi SAW perlu punya pengorbanan. Ya, kalau hari ini teman-teman ingin tadi disebut sebagai umatnya Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, bahkan bertetangga, bahkan banyak bertetangga, dekatan sama Nabi Muhammad SAW, harus ada pengorbanan yang dilakukan. Nah, tidak ada sesuatu itu yang murah, mudah, nyaman ya, untuk meraih satu itu. Perlu adanya pengorbanan. Nah, bayangkan teman-teman. Ini lihat. Aduh ya Allah. Nah, Muhammad Al-Fatih itu membuat satu benteng. Ini namanya Selat Bosporus. Nah, Selat Bosporus itu selat yang seperti ini nih. Nih, selat seperti ini. Konstantinopel itu di mana letaknya? Saya punten ya. Kang, nanti di next ya. Nah, di next aja ya. Nah, ini nih. Konstantinopel itu di sini ya. Nah, ini tuh Selat Bosporus. Nah, Muhammad Al-Fatih itu membuat benteng di sini. Nah, orang tuanya dulu membuat benteng di sini. Kenapa bentengnya di sini? Karena di sini tuh masih wilayah keluarganya Muhammad Al-Fatih. Ya. Bapaknya buat benteng di sini. Dia buat benteng di sini. Jadi dua tuh. Benteng itu tujuannya buat apa? Untuk memantau setiap kapal yang masuk ke wilayah ini. Biar ketahuan tuh. Mereka Konstantinopel itu lagi nyuplai apa. Ya. Karena saat itu perdagangan dunia itu tidak ada jalur udara. Semuanya dari laut. Ya kan? Ketika dari laut sini diperhatikan barang logistiknya apa aja. Sampai membuat Konstantinopel marah besar. Ngapain sih lo buat banteng di daerah sini katanya. Udahlah, ngapain sih kan kata Al-Fatih ya kumaha urang. Karena wilayah ini bebas nilai dalam artian siapapun yang bisa membuat satu kekuasaan di sini ya itu yang pemiliknya kan kamu nggak ke sini kan kayak gitu. Bayangkan benteng itu luasannya sekitar 30.000 meter persegi. Rumah teman-teman itu berapa meter persegi?
Ada tipe 50, ada tipe 60 kan ya. Mungkin ada yang tipe 120 lah. Yang agreng tinggi gitu ya. Tapi ini bayangkan, bangunan itu seluas 30.000 meter persegi. 30.000, bayangkan. Perbandingannya jauh, itu kan gede banget kan si bentengnya. Coba teman-teman, buat rumah yang tipe 60-50 meter persegi, tipe rumah-rumah teman-teman, itu perlu berapa lama? Satu hari. Ayo nunyian imah teman-teman, 1 hari. Pakai jin loh, bisa. Ini realitas aja, benar-benar secara fakta gitu. Ya mungkin satu hari, tapi kualitasnya kan nggak sebagus yang kita harapkan kan. Nah, ini triplek semuanya. Nah ini yang benar-benar di tembok gitu kan ya. Nah coba bentengnya kayak gini teman-teman. Next, Kang, next Kang, next lagi Kang, next, next. Nah ini, next. Ini yang bapaknya. Nah yang next. Nah ini yang Muhammad Al-Fatih buat, yang 30.000 meter persegi. Nah, bayangkan, ini 30.000 meter persegi dibangun sama Muhammad Al-Fatih itu, ya. Tingginya 82 meter, ya. Bahkan teman-teman dilakukan selama 4 bulan pengerjaannya. Seluas ini, sebesar ini, cuma 4 bulan. Rumah tipe-tipe rumah di Padalarang ya, saya yang satu tipe 50, 62 itu mungkin 6 bulan pengerjaannya. Tapi bayangkan, seluas ini, setinggi ini bisa 4 bulan. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih serius. Hanya orang-orang yang punya visi yang kuat, orang-orang yang serius, yang bisa mendapatkan apa yang ingin dia inginkan. Coba teman-teman main Mobile Legends, wah, kan guru serius kan? Coba mainan nyantai-nyantaian. Menang tuh. Elehan. Beberapa. Makanya, setiap pencapaian itu perlu keseriusan. Setiap pencapaian itu perlu yang namanya kesungguhan. Nama Muhammad Al-Fatih mencoba untuk itu. Saya harus serius, sungguh-sungguh. Saya ingin mendapatkan satu kehormatan, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Membuat seperti ini. Next. Nah, ini yang disebut dengan Benteng Konstantinopel. Panjangnya, teman-teman ya, panjangnya itu ya, luas dari ujung sampai ujung itu, kurang lebih 7,5 km. Antara dari sini ke mana? 7,5 tuh. Ke Cimareme berarti. Panjang kan? Tingginya 18 meter. Saat itu ukuran manusia, coba Kang, next. Nah, ukuran segini manusia itu. Ini 18 meter, setinggi segini. Nah, Konstantinopel tuh kayak gini. Selama 1125 tahun, itu belum ada yang bisa menaklukkan, belum ada yang bisa menghancurkan kekokohan benteng ini. Bayangkan, semennya semen Holcim adanya, ting semen naonnya, semen 3 roda. Sekokoh ini, sekuat ini, kira-kira Muhammad Al-Fatih bisa nggak menghancurkan ini? Dengan cara apa? Pakai naon? Meriam naon? Atom. Meriam. Garuda. Ya, betul. Betul. Namanya The Turkish Bomber. Next Kang. Nah, ini di dalamnya Konstantinopel ya. Di dalamnya itu bentengnya kayak gini. Nah, ini inner wall yang tadi kelihatan dari depan yang 18 meter ini. Nih. Tapi di atas ini, aduh lebar ya, tak. Bantuan dah. Antum ini aja, lanjut aja Kang. Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini lapisannya luar biasa nih. Ini air di sini. Nih. Terus di sini ada benteng lagi. Orang mau menembus ini sulitnya luar biasa. Sampai ada suatu ketika pasukan tertentu ya, bukan Muhammad Al-Fatih, dia mencoba buat menggali dari bawah tanah ini. Menggali sampai ke dalam tanah. Tapi ternyata mereka punya intrik, punya cara. Jadi di atas, misalkan dia berhasil melewati ini ya. Nah, setiap di sini tuh ada protectionnya apa? Di atas ini tuh ada ember-ember yang berisikan air. Jadi kalau orang dari dasar tanah itu bergerak, membuat terowongan gitu,
Ini ember-ember itu bergetar. Der, 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 der. Nah, satu ketika ada yang seperti itu. Akhirnya mereka buat tuh dibantu itu, dibolongin dari atas tuh dibolongin. Nah, terus dari atas akhirnya dia apa? Dikasih tar. Tahu nggak tar? Tar itu aspal. Aspal panas. Ya subgen ke jero eta. Biar naon orang di jero keur ngagali teh pae. Betul. Sampai seperti itu. Sekompleks inilah benteng Konstantinopel. Karena sekali lagi, Konstantinopel itu seperti kita memandang hari ini negara Amerika yang punya banyak sekali persenjataan, lengkap luar biasa. Masa itu negeri yang maju, negeri yang keren. Nah, sekarang bisa nggak? Kalau teman-teman diajak ke masa itu, gimana caranya menghancurkan ini? Nggak bisa terbang, pakai Titan. Oke, makanya ada Eren Jeger tuh begitu ya. Next. Nah, di Konstantinopel itu ada seorang yang namanya orang Kristen namanya Orban. Orban itu datang ke Konstantinopel nawarin senjata. Bos, senjata bagus nih bos nih. Nih, konsepnya begini. Mau beli nggak bos? Nah. Si Orban ini punya rancangan senjata, betul, kayak meriam bentuknya. Dia tawarin ke Konstantinopel, bos, nih mau nggak senjata gue buat konsep begini nih senjatanya, terbuat dari begini. Ini kekuatan tempurnya luar biasa bagus bos. Orang Konstantinopel, rajanya, ngapain buat yang kayak begitu? Toh gue udah punya tembok yang kokoh dan terpercaya. Oh, gitu. Buat apa? Kayak begitu. Ya siapa tahu mau bos. Yaudahlah, kamu nunggu aja di sini setahun. Setahun ditunggu. Kenapa? Karena orang-orang Konstantinopel, rajanya, kaisarnya, lagi ngumpulin duit. Nah, biar cukup lah nanti beli senjata. Ternyata si Orban ini nungguin lama udah. Dia tahu dapat informasi. Katanya ada sultan baru. Ya, Sultan Turki Utsmani. Namanya Muhammad Al-Fatih atau Muhammad belum bukan Muhammad Al-Fatih, namanya Muhammad II bin Murad. Katanya dia mau menaklukkan Konstantinopel. Ya udahlah saya tawarin ke dia. Akhirnya dia datang tuh Muhammad Al-Fatih. Bos, saya punya senjata bos. Mau beli nggak bos? Langsung kata Muhammad Al-Fatih. Oke gitu. Perlu uang berapa? Sekian bos. Oh saya belilah. Tapi kalau bisa buatnya lebih besar lagi ya. Oh siap bos. Jadi dia suruh buat yang lebih besar lagi. Nah, bentuknya kayak gini kurang lebih. Next. Nah kayak gini. Kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton. Panjangnya 5,2 meter. 5,2 meter ukuran segimana? Tuh. 2, 3, 4, 5. Nah, segini lah lumayan ya. Kan? Jarak tembaknya 1,6 km. Sekali keluarin pelurunya tuh. Boom. 1,6 km. Berat pelurunya 680 kg. Jadi kalau udah kena daratan, boom, jero pisan. Yang pasti meledak. Pasti meledak. Nah ini, Basilica Cannon ini dikatakan super gun ini tuh yang dibuat oleh Orban tadi. Dipesan sama Al-Fatih, buatlah agak banyakan tenan naon cenah. Cuman sanggupnya saat itu kalau kurang lebih 2 atau 3 lah kalau nggak salah. Sanggupnya. Karena saat itu kan tidak ada industri perbesian seperti sekarang. Itu terbatas sekali saat itu. Next. Nah, ukuran yang kecilnya kayak gini nih. Ini ukuran yang kecilnya. Ini masih ada. Di mana ada yang tahu nggak nih? Bumi. Ya betul, di bumi. Di Museum Inggris. Jadi Ratu Elizabeth saat itu kan main-main ke Turki. Itu bagus itu, mau pinjem dong, mau minta dong katanya. Dikasih akhirnya. Ternyata ini didatengin ke museum, lalu dimanfaatkan oleh mereka untuk dibuat prototipenya. Jadi dibuat semirip ini. Makanya Inggris juga kan setelah di Perang Dunia I, Perang Dunia II itu kan punya kemampuan yang luar biasa dalam sejarah persenjataan. Next. Nah, mulailah senjata udah ada, pasukan udah ada, ya kan? Logistik sudah lengkap. Kalau gitu sudah saatnya kita bertempur.
gaskeun. OTW 6 April 1453. Muhammad Al-Fatih dan pasukannya seluruhnya melakukan penaklukan ke Konstantinopel. Di sini nih. Oke, ini tembok yang 7,5 km itu. Nah, pasukan Muhammad Al-Fatih meluncur ke sini. Di depan tembok. Next. Ya, ada tiga nih. Ada 3 serangan yang akan dilakukan. Nah, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, ini Laut Marmara, ini benteng Konstantinopel, ini Golden Horn. Ya, selat tanduk tadi. Next. Nah, dari sebelah selatan, 400 kapal di bawah komando Muhammad Al-Fatih mengepung Konstantinopel. Next. Dari sebelah utara, beberapa kapal perang juga diturunkan. Next. Nah, One Piece benernya, cerita One Piece. Nih, tembok basal apa The Turkish Bomber tadi. 250.000 total pasukan sampai di depan temboknya Konstantinopel. Saat itu, 6 April itu bertepatan dengan hari Jumat. Dan saat itu, Muhammad Al-Fatih memimpin sholat Jumat tepat di depan benteng tembok Konstantinopel. Bayangkan, takbir saat itu berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, luar biasa, 250.000 pasukan. Itu menggema. Dan saat itu orang-orang Konstantinopel juga, wah, luar biasa, orang-orang yang mau menyerang kita tidak main-main. Jumlahnya luar biasa loba. Lalu next. Nah, kira-kira 6 April 1453 penyerangan di 3 titik ini berhasil atau tidak? Cung lu berhasil. Taetikan geuning. Tadi masih ganu loba. Cung lu teu berhasil. Oke, tidak berhasil. Oke, coba kita lihat supaya membuktikan. Dari sebelah selatan, 400 kapal Muhammad Al-Fatih ternyata bisa kalah hanya dengan 25 kapal orang Konstantinopel. 400, elek ku 25. Kunaon? Lain kurupuk. Bukan soal meriam. Ternyata Muhammad Al-Fatih menyiapkan pasukan kurang pengalaman karena orang-orang Konstantinopel sudah biasa mereka perang di laut, perang di air. Ya, dan mereka tuh sudah sering diserang sama orang-orang lewat perairan gitu. Sedangkan Muhammad Al-Fatih saat itu ya baru bisa menyerang gitu. Jadi masalah apa coba? Pengalaman, betul. Masalah pengalaman, masalah skill. Skill itu dilatih terus, akhirnya pengalamannya bagus. Cuma 25. Di sebelah lainnya ada rantai segede bagong, gede pisan. Nyawon ya. Karena rantai ini sangat besar sehingga kapal apapun itu tidak bisa melewati rantai ini. Coba dibombardir pakai bom, tuh hancur-hancur bentuk. Digergaji di kuma hese, kapal tuh bisa ngelewat karena rantainya begitu kokoh dan kuat. Next. Nah ternyata Turkish bombah tadi, anu the cannon tadi teh, meriam itu tidak bisa menghancurkan tembok. Kenapa coba? Bukan masalah kokohnya. Memang betul, hancur teman-teman. Jebur, hancur. Kenapa coba alasannya? Nah, betul. Si senjatanya itu reload 3 jam. Tahu kan reload? Diisi pelurunya setiap 3 jam sekali. Berat Ya, betul, panas. Bayangkan teman-teman, besi anu segede eta dikasih peluru, panas luar biasa. Dia nggak bisa langsung dipakai, harus didinginkan dulu, dikipaskan heula. Dibanjur heula ku beberapa lapisan-lapisan nggak air tapi semacam lemak gitu ya. Dikasih lemak dulu. Biar dia segera dingin. Dan waktu 3 jam itu dipakai oleh orang Konstantinopel buat apa? Buat nambal tembok. Wah, mana batu-batu, tutupan heula, batu-batu, semenan deui misalkan gitu. Jadi 3 jam sekali deh, jebur, hancur, rusak misalkan, ditambal. Jebur, rusak, ditambal. Rusak, tidak ada habisnya. Nah, kira-kira teman-teman, geus beak segala-gala rupananya, material sudah dikeluarkan, sampai tanggal 21 April coba teman-teman. Tadi tanggal sabaraha coba teman-teman? Genep April, sampai 21 April. Teres sabuan orang perang. Menang tuh? Henteu. Hasilnya. Bener, menang capek. Cek pasukan-pasukan Muhammad Al-Fatih mulai keluar suara-suara sumbang. Tuh cek orang oge.
eta teh tibareto oge tembok eta teh hese. Manya aku dong hancurkeun eta. Jangan naon gitu orang kieu capek-capean. Wah gitu ya. Mulai saudara sumbang, bahkan banyak korban yang terus meregang. Capek atuh. Karena perang itu teman-teman bukan soal masalah apa? Masalah kemampuan, bukan, tapi bukan hanya soal itu. Pengalaman, fisik, ilmu, logistik. Dan dalam Islam, perang itu diatur sedemikian rupa agar betul-betul sesuai syariat. Tidak menghancurkan tumbuh-tumbuhan, tidak menghancurkan orang-orang yang tidak ikut berperang, tidak bersalah, tidak menumpaskan sesuatu dengan seenaknya, begitu ya. Sampai yang namanya pup, buang air tidak sembarangan. Muhammad Al-Fatih itu sampai membuat satu tempat khusus untuk buang air. Betul. Bayangkan, 250.000 pasukan, 250.000 orang, itu selama 1 bulan harus dicukupi makanannya. Berarti perang itu bukan hanya soal sehari 2 hari. Kudu mau onta lah, meren mau bakakak lah, wah macam-macam makanan logistik loba. Iya. Artinya 21 April ini, jangan dulu next Kang. Akan buru-buru banget. Next, nah. Dikumpulkanlah pasukan-pasukan itu. Ketika rapat, kumaha barudak? Lek lanjut mual. Tapi saat itu Muhammad Al-Fatih mendengar informasi, orang mah capek euy. Jika teman-teman kos kieu kan. Padahal teu perang 21 hari kan. Tapi capekna karasanya. Aduh capek. Sarua kos kitu kieu, hoream gitu kan. Terus Muhammad Al-Fatih nanya, "Tek lanjut moal ieu?" Anu orang-orang ngomong gas, tapi anu caricing, tapi anu ngomong kieu. Geus lah balik deui lah. Nanaonna lah kikieuan. Bahkan ada yang penasehat yang tuanya, syekhnya itu bilang begini, ya sudah Muhammad Al-Fatih, sesungguhnya yang kita lakukan itu sudah sangat optimal. Mungkin hari ini kita belum bisa menghancurkan, belum bisa membebaskan negeri Konstantinopel, tapi besok dan yang akan datang, kita coba lagi. Yuk kita balik lagi lah, pulang heula. Siapkan semua peralatan, siapkan berbagai macam hal, nanti coba kita akan mencoba lagi, siapa tuh berhasil. Yang penting tidak menyerah. Tapi saat itu, dar! Kata seorang mu'alaf, namanya Jazgarus Pasha. Wahai Sultan, sesungguhnya apa yang kita lakukan hari ini mewakili perjuangan para pendahulu kita. Yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang terbaik di sisi Allah dan Tuhannya. Sisi Allah dan Rasulnya. Kita hari ini ya sudah memilih untuk berjuang dan untuk meraih yang namanya kemenangan. Ya, kita harus merebut dan terus berjuang mendapatkannya, dan itu lebih baik kita dalam mati dalam meraih itu lebih baik dibandingkan kita pulang dengan kekalahan. Lebih baik kita berusaha mengejar apa yang kita cita-citakan, lalu kita wafat, itu lebih baik dibandingkan kita pulang malu dengan kekalahan. Well. Dan saat itu seorang mu'alaf bayangkan ngomong kayak gitu. Tapi bilang begini, sesungguhnya dalam ajaran kami dahulu, setengah pasukan dari kita, 125.000 setengahnya, itu pernah dikomandoi oleh Alexander Agung atau Alexander the Great. Dan dia bisa membebaskan atau bisa menguasai negeri-negeri dari barat menuju timur. Kita pasukannya lebih banyak. Kita kekuatannya lebih kuat. Bahkan kita punya Allah. Mengapa kita harus ragu dan lemah dalam menghadapi perjuangan ini? Siap tuh, mereka lanjutkan. Siap. Wah, akhirnya saat itu dilanjut tuh. Dilanjut. Kata Muhammad Al-Fatih, ya sudah. Bagus. Saya mendengarkan pernyataan Anda. Besok tetap kita perang, tetap kita berjuang. Tapi saya minta saran. Bagaimana caranya kita bisa memenangkan perang ini? Semua pada bingung. Mikir kan, kumaha caranya? Ngeblank. Akhirnya Muhammad Al-Fatih punya strategi begini. Oke, pasukan, dengarkan orang. Tinggali. Next. Nah, di sini, nih, di situ ada namanya Galata. Nih,
Ini namanya Galata. Galata itu yang di sininya itu, next Kang. Ada rantai yang segede bagong. Ya, segede gaban. Rantai yang sangat kokoh. Nah, kapal kita itu sisa berapa? 72. Oke. 72 kapal kita simpan di Galata ini. Next, Kang. Nah, 72, next. Next. Nah, kita rapatkan di Galata. Nah, setelah itu, kita angkat ke permukaan. Kita geser ke sini. Nah, didorong. Ya. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Nah, terus kita bisa ke wilayah Konstantinopel dalam. Kata barudak teh, oke bener itu kepikiran. Tapi anu pikir deh, kela. Kela Al-Fatih, bukan Al-Fatih, kela Muhammad II. Galata itu bukan dataran biasa. Dia adalah bukit, dia adalah gunung. Gimana caranya kita membawa kapal kita itu ke sana? Kata Al-Fatih, justru itu. Orang pasti nggak akan percaya bahwa kita bakal bawa kapal ke tempat itu. Akhirnya ide ini dipakai oleh mereka semua. Dan inilah strategi yang tercatat dalam sejarah, strategi yang brilian yang disampaikan oleh seorang pemimpin pasukan. Besoknya dia membawa 72 kapal itu melewati Bukit Galata. Bayangkan, keesokan paginya orang-orang Konstantinopel pada kaget. Apa itu? Kapal dari 72 kapal itu turun dari bukit seperti melewati ombak. Terkaget. Aya nu siga kieu. Makanya ting, apakah benar mereka bisa masuk ke wilayah kita? Apakah ini mimpi? Mudah-mudahan ini bukan mimpi. Wah, semoga ini kebohongan. Ternyata inilah fakta yang nyata. Dan Muhammad Al-Fatih saat itu, kira-kira ada yang tahu nggak? Membawa kapal itu pakai apa? Bukan sembarang didorong. Bukan sembarang ditarik. Bukan sembarang digotong. Bukan sembarang pakai kayu. Gimana caranya, ada yang tahu? Bukan sebatas pakai roda. Berat untuk kapal, bayangkan. Mirip seperti oli. Namanya lemak. Pakai gaji. Jadi teman-teman, dibuat si bukitnya itu semacam trek lintasan. Apal mar mun Tamiya kumaha kan? Nah, dibuat lintasan buat kapal. Trek gitu ta. Disusun pinggirnya dikasih lemak. Kasih gaji termasuk kapalnya itu. Maka ketika ditarik tuh babari. Teperet bener. Pakai pelicin, ya. Ya. Maka setelah itulah mereka berhasil menjebol tembok yang katanya 1125 tahun bertahan, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Dan saat itu Muhammad Al-Fatih dan para pasukan itu berhasil menghancurkannya dan membuka gerbang Konstantinopel itu sehingga pasukan dari sana itu bisa masuk kepada wilayah Konstantinopel. 20 April sampai 27 Mei 1453 peperangan dilakukan terus-menerus. Sampai 27 Mei Muhammad Al-Fatih merasa bahwa ini pasti kita bakal menang. Lalu meminta kepada pasukannya, semua pasukanku besok 28 Mei kita berhenti dulu berperang. Kita kembali ke kemah-kemah kita. Kita bermunajat kepada Allah, banyakin baca Quran, banyakin kedekatan kita dengan Allah. Sesungguhnya kemenangan yang akan kita raih ini bukan karena persoalan kemampuan kita, tapi karena pertolongan dan izin Allah. Maka dari itu kita mohon bermunajat agar Allah memberikan pertolongan dan izinnya untuk membebaskan negeri ini. Maka saat itu Muhammad Al-Fatih mengumpulkan pasukan-pasukannya ke camp, kembali lagi mereka di sana melakukan puasa, mereka melakukan takarub dan sebagainya. Sampai tahajud Muhammad Al-Fatih memimpin. Ketika dalam tahajudnya Muhammad Al-Fatih menyampaikan khutbah yang fenomenal. Jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul SAW telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti.
maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini. Hadis apa yang tadi? Atuf tahanal Konstantinia talani mal amiru wa ni'mal jaisu dzalikal jais. Yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, kata Muhammad Al-Fatih, sampaikanlah pada pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Next. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Next. Nah, itulah yang disampaikan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi di dalam khutbahnya itu, ingetin lagi bahwa syariat Islam itulah yang membuat kita ini mulia di hadapan Allah. Bahwa kita ini berjuang itu bukan cuma buat duit, bukan buat perut dan di bawah perut, tapi ketinggian umat Islam dan agama Islam. Jadi perjuangan itu tidak remeh. Perjuangan itu perjuangan menembus batas dunia, yaitu menuju surga. Maka kalau kita perhatikan, Allah memberikan ridhonya, memberikan ketetapannya. Muhammad Al-Fatih dan para pasukannya bisa menaklukkan Konstantinopel. Saat itu, setelah tahajud bareng-bareng, setelah beres semua, ya, malamnya 29 Mei, dini hari, Muhammad Al-Fatih bilang pada pasukannya, sekarang kita menyerang Konstantinopel. Dan sebelum matahari terbit, akhirnya Konstantinopel takluk di 29 Mei 1453. Inilah gerbang yang didatangi oleh Muhammad Al-Fatih. Nanti kalau main ke Turki ada tuh gerbang kayak gini. Next. Di sinilah Muhammad Al-Fatih dengan para pasukannya. Nih, kalimat tauhid ya, bendera tauhid ya. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan kepada para mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Langsungkan tanahnya itu ditaburkan ke wajahnya. Masya Allah ya. Bayangkan, berapa lama perang Muhammad Al-Fatih? Tadi dimulai tanggal berapa? 6 April sampai 29 Mei. Berapa lama? 2,5. Ya. Oke, next. Dan ternyata di Konstantinopel itu ada yang namanya sekarang Masjid Hagia Sophia. Kalau dulu museum, sekarang alhamdulillah sudah jadi masjid. Nah, Hagia Sophia ini dulunya ini gereja besar tadi. Ketika dibuka Hagia Sophia itu, orang-orang pada menjerit ketakutan. Karena di dalam itu orang-orang sipil yang tidak ikut perang. Anak-anak, perempuan yang sudah renta, perempuan-perempuan, kakek-kakek yang sudah renta. Itu mereka nggak ikut perang. Mereka teriak-teriak. Mereka merasa khawatir. Khawatir apa? Dibunuh sama Muhammad Al-Fatih. Tapi kata Muhammad Al-Fatih, tenang. Kami menjamin hidup kalian seluruh warga Konstantinopel. Ya. Bahkan, kata Muhammad Al-Fatih, kalau kalian mau keluar dari negeri ini, kami antar sampai perbatasan. Kalau kalian mau di sini dan menjalankan peribadatan kalian, silahkan saja. Kami tidak akan mengganggunya. Jadi Islam itu sebetulnya bukan agama yang teroris. Bukan agama yang dikit-dikit membom, menghancurkan. Tidak. Kita itu berperang ketika dalam keadaan diserang atau ketika kita ini sudah dalam misi untuk melakukan pembebasan. Tapi kita tidak langsung ujuk-ujuk ayat gereja gitu menghancurkan, tidak boleh Islam itu. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, betul. Islam itu agama yang rahmat. Maka tindakan terorisme itu tindakan yang salah. Bom bunuh diri misalkan gitu ya, sekarang di Indonesia itu nggak boleh. Ya ada yang ngajak ke antum semua, kurang bom itu, wah untung. Cegah OPM gitu kan, nah itu baru teroris tuh namanya. Islam itu tidak seperti itu. Bahkan memfasilitasi orang-orang yang beragama silahkan. Ya. Dan inilah Hagia Sophia. Ya. Insya Allah ya, ini 54 hari perang tadi, mau 6 bulan dan 825 penantian. Jadi Konstantinopel itu tertaklukkan. Ya. Takbir. Nah, kira-kira dari sini kita dapat insight-nya apa sih, teman-teman? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Apalagi? Pengalaman, jangan putus asa. Siapa lagi? Pentingnya skill. Siapa lagi? Jagonya berpikir. Apalagi? Bermental juara. Apalagi? Bersatu kita teguh.
Bercerai kawin lagi. Boleh, boleh. Boleh. Apalagi? Pemimpinan. Sikap kepemimpinan. Takwa. Toleransi. Takwa. Wah, ini keren nih. Bener. Toleransi. Takwa. Ini modal utama yang paling penting. Takwa. Ya, bener. Takwa. Muhammad Al-Fatih tidak bisa menghasilkan kemenangan seperti ini kalau beliau dan pasukan beliau itu tidak takwa. Itu modal paling berharga dan paling mahal. Kalau skill bisa dilatih, ya kan? Dengan banyaknya waktu kita pasti bisa. Tapi kedekatan, membangun kedekatan dengan Allah ini sesuatu yang harus dirawat. Ibaratnya kalian PDKT itu kan perlu waktu, benar nggak? Iya, kita juga sama membangun kedekatan sama Allah tuh harus betul pada waktu, betul. Makanya dengan takwa ini bisa membangun rangkaian kedekatan kita dengan Allah sangat intim sekali. Sehingga setiap permintaan kita, doa kita, harapan kita itu bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya setiap pencapaian hidup itu bukan karena berdasarkan usaha kalian semata, enggak, tapi karena Allah memberikan itu pada kita. Ya, semoga teman-teman di semua ini jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan kelak mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, harapannya. Tapi kuncinya tadi apa? Jangan menyerah, terikat syariat, dekat dengan para ulama, mau ngaji, mau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hari ini teman-teman, malas banget buat ngaji. Padahal dengan ngaji itu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Dan teman-teman sekarang menjauhi itu. Itu sayang sekali. Ya. Next. Oke. Next. Nah, next. Ya, inilah. Ternyata bukan hanya Muhammad Al-Fatih yang berpengaruh untuk dunia. Dengan modal-modal tadi. Ketika seorang Muslim memiliki modal-modal yang tadi teman-teman sebutkan, mereka bisa sangat menjadi orang yang berpengaruh untuk dunia ini. Kita kenal sebagai Abbas Ibnu Firnas, ya, seorang penemu pesawat dulunya. Ini seorang ulama. Dan karena jasa beliau lah, Wright bersaudara itu bisa ngeluarin konsep bagaimana terbang. Dan banyak hal yang lainnya. Ya, mungkin itu saja yang dibahas oleh Akang saat ini ya, karena memang sudah malam. Jam berapa sekarang? Jam 10. Pas berarti ya. Nah, alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Jatah Akang itu sebenarnya 8:30 sampai 9:30. Tapi karena tadi mulainya jam 8 sampai 10, pas lah. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Terakhir dari Akang, yuk sama-sama kita terus menumbuhkan sikap kepemimpinan kita itu berawal dari apa? Berawal dari ngaji. Karena itu modalnya. Muhammad Al-Fatih bisa kayak gitu tadi di awal tadi. Beliau disiapkan ngaji sejak dini. Karena dengan ngaji itu dia bisa tahu tentang dirinya, hakikat dirinya, bahwa dia seorang hamba, bahwa dirinya itu adalah seorang hamba Allah. Dia punya tugas utama yang besar di muka bumi ini. Nah, maka kalau hari ini teman-teman nggak mau ngaji, wah udah sayang, ya, sayang, sungguh disayang. Para ulama kita kenal namanya Imam Syafi'i, ya, semuanya itu berawal dari mana? Dari ngaji. Semua para sahabat mereka bisa berpengaruh berawal dari ngaji. Nah kalau sekarang kita malas ngaji, ya sudahlah. Ngaji bukan abatasa saja ya. Ngaji terkait dengan apa? Islam. Maka itu ya teman-teman ya. Langkah awal kita menggenggam dunia, menjadikan orang yang berguna di muka bumi ini adalah ngaji. Dengan ngaji, kita bisa mencetak diri kita menjadi sosok yang Allah ridhoi. Sepakat? Takbir. Afwan minkum, hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.